warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ahlan wa sahlan fi Smabu Melokorjo Podcast. Baik sobat podcast, sebelum kita memulai obrolan santai kita pada podcast kali ini nih, tak lengkap rasanya jika kita tidak perkenalan terlebih dahulu ya kan? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi biar makin sayang nih ya, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Musrifah Hiliana, usia saya 17 tahun. Dan saya Iip Imratul Hasana, umur saya 17 tahun. Hai, saya Hildatus Sakinah, usia saya 17 tahun. Nah, sobat podcast, di sini kita akan berbincang-bincang nih mengenai sesuatu yang lagi ngehits di era digital. Mengenai apa? Sekolah digital. Berbicara mengenai sekolah digital, pasti yang ada dalam pikiran kita pertama kali itu tak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK. Jadi sobat podcast, di sini saya akan langsung bertanya kepada teman ngobrol saya mengenai sekolah digital tuh. Jadi kakak, apa sih kak pengertian dari sekolah digital itu? Baik, sekolah digital adalah suatu lembaga pendidikan di mana kita menjalankan kegiatan secara terintegrasi berbasis teknologi digital. Sekolah digital juga merupakan sebuah sistem elektronik berbasis akademik dan memungkinkan juga nih bagi pelajar maupun pengajar di dalamnya untuk berinteraksi. Nah, jadi nih Kak, sekolah digital itu merupakan sekolah yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman nih ya, yang sudah semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme proses belajar mengajar itu sudah tidak dapat terelakkan lagi. Nah, bener tuh. Saat ini pun konsep sekolah digital itu sudah diterima masyarakat dunia. Terbukti dari maraknya pengimplementasian sekolah digital khususnya pada lembaga pendidikan seperti di sekolah, training, dan perguruan tinggi. Nah kak, tentunya sekolah digital itu memiliki tujuan ya kan? Jadi apa sih kak tujuan dari sekolah digital itu sendiri? Nah, mengenai tujuan dari sekolah digital ini tuh banyak banget sih Kak. Salah satunya adalah untuk mempermudah proses belajar mengajar guru dan para siswa seperti penggunaan laptop, komputer, serta proyektor sebagai media pembelajaran. Nah, dan dapat pula untuk meningkatkan produktivitas khususnya di bidang teknologi dan komunikasi serta dapat menimbulkan dampak positif untuk perkembangan zaman di dunia teknologi dan digital ini semakin berkembang. Nah, jadi sekolah kita itu Kak sudah memiliki kecenderungan untuk meningkatkan sekolah digital sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Karena supaya semakin meningkat dan sejalan dengan perkembangan zaman, tentunya di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, bener tuh. Jadi kak, di sekolah kita sendiri pun itu ya sudah menerapkan konsep sekolah digital. Contohnya itu adanya ekskul videografis dan mapel TIK seperti itu. Jadi kak, yang menjadi kendala kita di sini tuh, kita berada di sekolah yang berbasis pesantren, di mana tentunya kita dibatasi dalam mengakses internet tuh. Jadi pertanyaan saya kak, bagaimana sih kita atau bisa gak sih kita menerapkan konsep sekolah digital itu dalam sekolah kita meskipun sekolah kita itu berbasis pesantren? Wah, bisa banget nih Kak, meskipun kita tuh hidup di lingkungan pesantren nih, di mana dari pihak pesantren sendiri tuh membatasi akses internet. Namun hal tersebut tuh nggak menghalangi kita untuk terus berkembang di era teknologi digital ini dari segi pendidikan maupun komunikasi nih Kak. Bahkan ya dari pesantren maupun sekolah itu memfasilitasi beberapa elektronik jika hal tersebut memang dibutuhkan bagi peserta didik. Nah, benar banget tuh. Jadi, jangan salah nih sahabat podcast. Bahkan, sekolah kita itu sudah menerima bantuan berupa 14 Chromebook dan 2 proyektor dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, benar tuh. Jadi di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan adanya bantuan berupa Chromebook dan proyektor ini dapat memaksimalkan pembelajaran kita baik di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, khususnya penerapan kurikulum merdeka. Nah, jadi sekolah
Kak. banget Iya ya. sih. Nah, bener banget tuh. Jadi kita itu masih sangat mampu loh Kak untuk berakses digital dengan baik. Karena di sini itu kita diberi wadah agar kita dapat leluasa dalam berkarya. Nah, tapi nih, Oh, masih ada tapinya. nah, bener tuh, di samping itu kita masih didampingi, masih ada bimbingan, bahkan masih ada pengawasan supaya kita bisa berdigital dengan baik namun tetap terkontrol. Nah, benar tuh. Jadi sahabat podcast, meskipun sekolah kita itu sekolah yang berbasis pesantren, kita tetap bisa mengembangkan potensi kita, meningkatkan kreativitas kita khususnya pada bidang teknologi digital. Salah satu contohnya yaitu adanya videografis yang telah saya sebutkan tadi. Nah, bener banget tuh Kak. Dengan adanya eskul videografis ini, kami tuh lebih memiliki wawasan yang tinggi dalam penggunaan teknologi digital. Sampai tuh ya dari pihak sekolah sendiri itu mengadakan lomba video kreatif antar kelas yang dilaksanakan 17 Agustus kemarin, dan alhamdulillah ya Kak, dari kelasnya kita itu dapat juara ya. Ya, Masya Allah. Nah, bener banget tuh. Jadi ini lomba videonya tuh masih hangat-hangatnya loh Kak Masih. diperbincangkan. Nah, masih hangatnya diperbincangkan Nah, oleh bener. peserta di sini Nah, ya. bener banget tuh. Terus kemarin Kak Hilda juga pernah mengadakan lomba ya Kak ya bersama teman-teman OSIS. Bener Nah, tuh. jadi sahabat podcast, Kak Hilda ini merupakan salah satu anggota OSIS yang sudah pernah mengadakan lomba, yaitu Lomba Nation melalui via online ya Kak. Nah, benar tuh. Jadi sahabat podcast, saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya menjadi panitia di sana. Jadi Lomba Nation ini merupakan lomba yang diadakan oleh OSIS SMA Plus Besar Ulum Lokorejo Puger, yang mana pesertanya itu terdiri dari peserta didik SMP maupun MTS se-Indonesia, yang mana itu diadakan pada tanggal 1 April sampai dengan 7 Juni bulan kemarin tuh. Nah, dengan adanya teknologi digital di sini itu saya merasa pekerjaan OSIS itu dapat lebih mudah gitu Kak. Dan juga karena ya dari penerapannya seperti pembuatan konsep, penyebaran pamflet, dan pengumuman pemenang itu semuanya kita akses melalui internet. Wah, buat sahabat podcast yang kepo nih Kak, untuk peserta nationnya itu bisa dilihat di mana tuh Kak? Nah, buat sahabat podcast yang kepo kepada peserta nation nih, dapat sahabat podcast lihat di channel milik masing-masing peserta. Bisa juga di channel YouTube Puji Ramadhani, salah satu peserta speech contest tingkat nation. Nah, bener tuh. Waduh, gak terasa nih Kak, kita udah berbincang-bincang lama tuh ya, meskipun sebenarnya kita masih ingin berbincang lebih lama lagi, namun apalah daya gitu Nah, kan. bener banget tuh. Buat sahabat podcast yang masih kangen, kita bisa jumpa lagi di acara podcast Yang selanjutnya di mana? Di Sebabu Lokorejo Podcast. Podcast khusus SMA Plus Besar Ulum Lokorejo Puger. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabu cerdas, sebabu berkualitas. Sebabu selalu di hati. Salam literasi. Ilaliko.